Dedi Mulyadi. Dedi, kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Dedi, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Dedi, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami masih punya Pak Dedi, Bapak Aing. Bapak Aing! Ya sini. Oke. Nah. Bang Wei! Ya. Bang Wei! Ayo. Oh, oke, ya udah. Ya. Ya, Bapak tuh namanya siapa? Didi Suhendang. Didi Suhendang Indramayu ya? Indramayu. Kanan. Indramayunya mana? Eretan Wetan, Pak. Eretan Wetan ya. Kerjaan Pak Baba? Kerja serabutan, Pak. Tapi fokusnya di Eretan kan nelayan. Iya, tapi saya di daratnya, Pak, di supirnya. Oh, supir. Kenapa nggak jadi nelayan? Ya dari kecil nelayan, Pak. Ya belajarnya di darat. Ini yang waktu itu ada di media sosial ya? Iya. Namanya siapa? Abira Jahra Suhendang. Siapa namanya? Abira Jahra Suhendang. Abira Jahra Suhendang. Abi Raja Suhendang. Suhendang. Apa itu artinya dikasih nama panjang banget? Kok namanya nggak mirip nama Indramayu? Dapat ibunya sih, Pak. Oh, ibunya yang ngasih nama. Iya. Biasanya kan orang Indramayu tuh namanya siapa? Kalau perempuan? Fatimah. Oh, Fatimah. Kemudian Karmila. Iya kan? Suratmi, Tukiem. Iya kan, orang-orangnya keren-keren tuh namanya. Tarkiem, Wartiem. Sumina. Iya, ini namanya Abira Jahra Suhendang. Abi Reja Abira Jahra Suhendang. Oh, Suhendang. Abira Jahra Suhendang. Waduh, ibunya yang ngasih nama. Waduh. Jadi tinggalnya di mana? Indramayu, Eretan Wetan, Blok Empang. Indramayu, Eretan Wetan, Blok Empang. Eretan Wetan, Blok Empang. Indramayu, Eretan Wetan, Blok Empang. Wah, tinggalnya di situ. Indramayu, Eretan Wetan, Blok Empang. Berarti RT-nya di desanya desa apa? Desa Eretan Wetan. Oh, Eretan Wetan. Kalau Eretan berarti kan dekat sama Mayangan ya? Mayangan ke sana lagi ke arah Subang. Ya. Ya kan? Arah Pamanukan kan? Pamanukan, Mayangan. Kalau Eretan kan sebelah timur ke arah Indramayu kan? Indramayu. Tahu saya. Waduh. Sekolahnya kelas berapa? 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, udah gede kelas 2. Kemarin SMA kecil. Ini SD besar kelas 2. Oh. Kelas 2 SD ya. Oh, sekolahnya kelas 2 SD. Nah, kemudian jarak dari rumah ke sekolahnya jauh. Jauh. Berapa jam kalau jalan kaki? Ayo berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6. Nyampe sekolah? Jam 7. Jam 7. Oh, berarti 1 jam. Nah, ke sekolahnya bawa uang jajan nggak? Bawa. Berapa? 10.000. Pakai beli apa? Sarapan sama beli es. Oh, sarapan sama beli es ini masalah. Sarapannya di mana? Kantin. Di kantin. Apa aja sarapannya? Nasi kuning. Nasi kuning sama berapa itu nasi kuning? 3.000. 3.000. Nasi kuning berapa? 3.000. Nasi kuningnya 3.000. Terus esnya 1.000. esnya 1.000 jadi 4.000. Yang 6.000 beli apa? Jajan. Jajan apa? Ciki. Terus Udah. Habis aja 10.000. Oke. Kalau bawa bekal dari rumah 10.000 dapat apa makan? Telur 1 2.500. Kalau nasinya sudah ada, ya kan? Tambah ayam goreng. Ayam goreng beli yang 1 ekor 50.000.
Kalau untuk satu orang itu bisa 5 hari dibagi 5 potong, 6 hari. Bahkan 40.000 pun kalau di kampung gede. Hayo, uang yang 10.000-nya kumpulin, beli ayam, makan ayam goreng. Sehat nggak sama badan? Makan ayam goreng sehat nggak? Tahu. Makan telur sehat nggak? Tahu. Makan ikan sehat nggak? Sehat. Sehat. Makan ikan sehat, makan telur sehat, makan ayam goreng sehat. Kalau makan ciki-cikian? Enggak. Enggak. Kenapa dimakan? Kalau pagi-pagi sudah makan es, minum es, sehat nggak? Enggak. Sekolahnya ngajarin nggak sih gurunya? Ngajarin. Ngajarin. Tapi kenapa? Ayo. Nah, oke. Dari rumah biasanya berangkat ke sekolah sama siapa? Sendirian. Loh, waktu itu digambarnya banyakan. Ya iya. Hah? Waktu masih sekolah di Cibiuk mama sendirian. Iya, yang waktu ada pakai video, yang videonya siapa? Paman. Pamannya yang video. Kamu nggak punya HP kan? Punya. Kelas 2 SD pakai HP buat apa? HP-nya ayah. Ya nggak punya dong. Nggak boleh main HP. Oke? HP-nya buat ayah aja, kamu nggak boleh. Anak Pak Gubernur juga nggak boleh main HP. Kalau main HP langsung, nggak boleh. Ya? Jadi itu yang video paman. Ya kan? Emang kenapa di video segala? Bukan. Supaya jalannya bener. Oh, jalannya bener. Selama ini jalannya kenapa? Rusak dan licin. Rusak dan licin, ya kan? Jalannya gede apa kecil? Kecil. Jalannya jalan desa apa jalan kabupaten? Desa. Kayaknya jalan desa deh itu. Iya, Pak. Jalan desa ya? Jalan desa. Jalan desa. Desa Eretan, Wetan. Udah ngomong belum sama Pak Kadesnya? Belum ya? Sama papanya tanya. Kan ada dana desa. Udah ngomong nggak sama Pak Kadesnya? Jalannya jelek. Udah ngomong belum? Oke. Nah, bener nggak di kampungnya itu kena banjirop kata Pak Bupati Luki Hakim? Bener. Bener. Kapan banjirobnya? Kalau datang tuh jam 7. Oh, jadi tiap hari? Tiap hari ada banjirop. Tinggal berapa rumah di situ? 25. 25 rumah. Terus 25 rumah. Di situ mangrovenya masih ada nggak? Tanaman mangrove tahu nggak? Tanduran gitu. Oh, Masih ada. Pantainya rusak kenapa? Banjirop berarti kan pantainya rusak. Kenapa? Tadinya. Karena air laut. Iya, bukan air laut. Sebelum kan air laut tuh biasanya dihalangin sama pohon kelapa. Ada pohon cemara ya. Ada. Biasanya kan, atau ada mangrove, aman. Dulunya dibikin tambak. Enggak, Pak. Jadi gini, Heeh. kan pesisir kan dulu mah jauh waktu saya kecil tuh, Pak. Jauh sekali dari. Sekarang pantainya makin terkikis. Makin terkikis. Nah, makin terkikisnya garis pantainya kan biasanya ada tanaman pelindung. Ya di situ ada mangrove, Pak. Terus semakin terkikis semakin terus. Nah di belakangnya ke sini ke daratan kan ada empang-empang tuh, Pak. Masalahnya itu kan? Iya. Karena bibir pantainya dibuat tambak-tambak. Kalau dulu mah jauh, Pak. Jauh. Jauh. Nah, terus pasir juga masih banyak kan, pasir pantai. Sekarang banyak. Dibuat empang-empang. Kalau dibuat empang-empang kesininya, Pak, ke tanahnya itu kan. Cuman ya empang-empangnya berpengaruh nggak pada bibir pantai? Jauh, Pak. Kalau dulu. Oh, jauh. Dulu, sekarang makin dekat. Makin dekat. Karena bibir pantainya mengalami pengikisan karena banjirop. Iya. Makanya kan pertanyaannya, tanaman-tanaman pelindungnya pada kemana? Ya masih ada sih, Pak. Masih ada. Masih ada. Cuman kan ada artinya gini, Pak, untuk kalau pendaratan kan, kalau misalkan kita musim barat tuh terkikisnya tuh seperti itu. Kalau musim barat tuh. Artinya ada kerusakan pantai nggak? Ada. Karena manusia, karena alam? Alam. Manusia ada nggak ngerusak pantai di situ? Nggak bikin ada, Pak, tambak, nebangin pohon. Kalau bikin tambak sih ada. Dari dulunya juga ada, Pak, ya. Cuman jauh dari lautan, Pak. Dari pantai itu jauh. Nah, cuman kikisnya itu sama alam tuh kalau musim barat. Kalau musim barat kan ombak kan kenceng, Pak. Iya, tapi kalau pantainya nggak terganggu sih biasanya aman. Pasti pantainya terganggu. Iya. Kalau bikin tambak kan dulu berarti nebangin pohon mangrove.
yang Iya, nebangin pohon pelindung dibuat tambak karena merasa jauh, kan gitu loh. Nah, kemudian dulunya berapa kampung? Di lokasi saya itu dulunya kan penggareman Pak ya. Jadi tani garam. Nah, di situ kan dibikin rumah. Nah, terus kesininya setelah saya pindah ke situ itu kan lama sekali ya. Saya waktu kelas 4 SD kalau nggak salah pindah ke situ tuh. Enggak, saya nanya. Dulu di situ temennya banyak, temen sekampungnya. Banyak. Sekarang pada kemana teman sekampungnya? Ya masih banyak. Udah pada pindah nggak sebagian? Belum. Nah, di situ di teman sekampungnya ada berapa rumah? Ada 25 rumah. Nah, kemudian 25 rumah itu kata Pak Bupati Luki Hakim dan nanti dibantu oleh gubernur itu mau dipindahin. Kamu mau nggak pindah rumah? Mau. Dibangun jalan juga ngapain? Kalau rumahnya nanti hilang oleh banjir rob, ya kan? Mau dipindahin? Mau. Ya udah, kalau dipindahin jalannya nggak usah diperbaikin, kita pindah saja. Rencana pindahnya mau kemana katanya? Kemana aja. Wah, nanti saya tanya Pak Bupati Luki Hakimnya. Ini rencananya mau kemana? Oke. Nah, kemudian ini sekolah terus nih tiap hari. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi gubernur. Jadi gubernur, luar biasa, hebat dong. Itu dibilang Pak Gubernur jalannya jelek. Nah, itu disuruh siapa ngomong begitu? Enggak, itu aku maunya waktu itu tuh jalannya tuh dibenerin. Kok nyampein ke Pak Gubernur disuruh siapa? Paman. Oh, disuruh paman diarahin, ya kan? Disuruh ngomong, gitu loh. Harusnya kalau jalan desa ngomongnya nih Pak Gubernur, Pak Kades, paling tinggi Pak Bupati. Aku telepon bupatinya ya, mudah-mudahan diangkat. Nanti mau dipindahin kemana? Tanya Pak Bupatinya ya. Nanti ngomong langsung bupatinya. Pak Bupati, ini ada nih warganya yang kemarin jalan kaki. Kamu ngomong mau dipindah, kan udah disampaikan mau apa namanya relokasi ya? Nah, sok tanya ke Pak Bupati mau relokasinya kemana. Nanti dibantu Pak Gubernur juga. Pak Bupati udah nganggarin 5 miliar. Nanti dibantu. Tanya, ini Pak Bupatinya ngomong. Pak Bupati. Pindahannya kemana? Pindahnya dekat ke seberang jalanan Panturanya, jadi nggak jauh dari tempat tinggal, tapi nggak banjir yang penting. Jauh, paling cuma pindahnya 500 meter. Oke, nggak jauh katanya pindahnya. Udah, mau pindah nggak? Sok bilang ke Bupatinya mau pindah. Mau pindah. Bilang terima kasih Bupatinya. Terima kasih. Terima kasih Bupatinya. Nih bapaknya, udah. Namanya siapa? Abira Zahra Suhendang. Panjang namanya, nggak sesuai nama Indramayu, Pak Luki. Abira Zahra Suhendang. Biasanya wong Indramayu tuh namanya Samina. Kartiam, Tukiam. Kan saya juga Indramayu, saudara saya banyak namanya itu. Ayo, udah bilang ke Bupati cita-citanya pengen jadi apa? Gubernur. Pengen jadi gubernur loh cita-citanya. Makanya jadi gubernur sini. Sini. Pengen jadi gubernur. Nggak langsung bupati dulu, ini langsungnya gubernur, nggak bupati dulu. Iya. Pokoknya nih Pak Bupati punya rakyatnya hebat-hebat. Pokoknya nanti kita bantu Pak Bupati. Nanti Bupati WA-in proposal kebutuhannya berapa ya? Ya. Oke, aman. Warganya kerjasama terus. Ya, salam Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Makasih. Makasih ya Pak Bupati, makasih. Tuh, udah. Wow, Bupatinya. Aduh, seneng kan? Seneng, ya kan? Nah, sekarang ke sekolahnya. Siap, Pak. Udah, makasih Pak Bupati, aman. Siap.
Wah, seneng kan? Wah, berkah pagi-pagi. Udah ketemu gubernur, anak SD, ketemu bupati via video call. Pak Bupatinya udah nganggarin 5 miliar untuk relokasi. Keren kan? Ini pemerintah sekarang bekerja buat rakyatnya. Bupati, gubernurnya kerjasama. Ya, Indramayu ya? Walah. Masalah, kalau udah usul kemana aja masalah jalan? Jalan dari pihak pemerintah desa, Pak. Ke desa, sudah ditanggapin. Nah, setiap tahunnya juga kita kan urunan minta sumbang keliling, Pak. Nah, kata orang desa di situ tuh bukan jalan desa. Jalan apa? Jalan gak jelas statusnya pasti. Ya, kan adanya kan di tengah empang tuh, Pak. Iya, berarti jalannya itu tidak terdata. Tidak terdata sebagai jalan desa, tidak terdata sebagai jalan kabupaten, tidak terdata jalan provinsi. Ya jalannya jalan setapak pasti. Tanggul, Pak. Tanggul. Dulu jalan itu dibikin oleh siapa? Dulu itu dibikin sama masyarakat situ. Dibikin sama tanggul empangnya juga. Ya, nah, akses kita jalan tuh bolak-balik dari situ. Nah, di situ juga ada masyarakat itu sekitar ada 35 rumah kurang lebihnya. Oh, 35 rumah. Nah, sekarang kan tinggal 25 nih. Enggak, 35. Sekarang 35. 35. Dari dulu 35 rumah. 35 itu sebagian itu ada yang ditinggalin, Pak. Ada juga yang ambruk tidak kurus. Oke, ya tidak kurus. Artinya 35. Mau relokasi kan? Yeah. Katanya tadi ke seberang jalan. Nanti insya Allah rumahnya lebih bagus. Amin. Kerjasama bupati sama gubernurnya. Amin. Ya? Iya, Pak. Kolaborasi itu namanya kalau bahasa birokrasi politisinya. Kolaborasi. Kata orang Jawa Barat, gotong royong. Ini wong Indramayu toh. Duh, masalah gini mah tuh gampang. Gitu. Seneng ya? Senang. Ini sepatunya baru. Kok nggak pakai kaos kaki? Iya. Nah, nggak bawa. Oh, coba lihat bukunya. Ini pelajarannya udah bisa nulis belum? Nggak bawa buku, Pak. Hah? Nggak bawa buku. Kok isinya baju pramuka? Iya, tadinya kan buru-buru dari rumah. Oh, udah bisa baca? Bisa baca ya? Sudah bisa baca ya? Oke. Kalau bisa baca nih. Nih, ini aja. Ini. Oke, baca. Oke, ini baca nih. Bahasa Sunda tapi baca apa? Mangga anu komarak kurang kali Indramayu atos di Kintun 2 juta. Mangga anu kamari murang kali Indramayu sudah tos dikintun 2 juta. Itu kemarin waktu acara ada anak yang kehilangan HP. Kirim 2 juta. Ini kalau ada acara Pak Gubernur itu, kalau banyak orang puluhan ribu, seringkali ada orang memanfaatkan nyopet HP. Kasihan yang hadir itu HP-nya sering kecopetan. Gitu ya. Itu. Jadi orang butuh boleh, tapi tidak boleh merugikan orang lain. Kasihan tuh orang anak yatim kemarin HP-nya kecopetan. Gitu. Tadi kesininya pakai apa? Dijemput. Nanti di depan berhenti ya. Pak Gubernurnya mau ke Bandung, ada acara teman DPR, ada acara. Ya. Nah, apa yang belum punya di rumah? TV buat apa? Nonton TV. Kenapa buat nonton TV? Belajar aja. Oh, nggak punya TV. Ke sekolah bisa pakai sepeda nggak? Bisa. Jalan kaki sama sepeda aman mana? Aman jalan kaki. Kenapa naik sepeda nggak aman? Di jalannya licin. Oh, takut jatuh. Tapi memang 1 jam jalan kakinya. Setengah jam. Oh, setengah jam wajar lah. Setengah jam. Aduh. Tapi kalau ini kan sekolahnya kan di Cipiuk, Pak ya, SDN 2 Kertaminangun. Nah, tempat tinggalnya itu kan di Ertan Wetan. Jadi dari lokasi rumah sampai ke Pantura naik mobil. Oh, jaraknya agak jauh. Agak tapi jauh. Kalau naik sepeda aman nggak jalannya? Lewatnya di Pantura, Pak, jalan raya. Oh, gua nggak boleh jangan. Rawannya saya antar. Oh, diantar. Oh, tiap hari. Oh, jadi tiap hari itu diantar. Karena naik mobil angkot sih, Pak. Oh, tapi itu kok waktu itu sengaja kalau itu? Ya, tadinya ikut ibunya. Bukan, yang di video itu?
Yang video itu kan jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jalan kaki dari mana ke mana? Dari rumah mau berangkat ke sekolah. Nah, saya antar sampai Pantura tuh, Pak. Saya antar naik mobil. Oh, jadi yang jalan kaki itu dari rumah ke pinggir jalan. Pinggir jalan. Jalan yang becek itu, Iya. yang rusak itu. Emang ibu sama bapak udah pisah? Udah bisa. Walah. Oh. Ya, dia tinggal sama ibunya. Tadinya sama bareng sama saya. Oke. Cuma setelah berangkat keluar ya yang namanya jodoh kita nggak tahu, Pak. Ibunya kemana sekarang? Ke Hong Kong, Pak. Oh, ibunya jadi TKI di Hong Kong. Tadinya sama ibunya. Akhirnya bapak pisah sama ibunya, akhirnya ibunya jadi TKI. Enggak, masih bareng sih, Pak. Oh, sebelum pergi ke Hong Kong? Iya, masih bareng. Nah, pergi ke Hong Kong juga masih bareng. Jadi pisahnya setelah di Hong Kong? Iya, setelah di Hong Kong. Ya, berjalannya waktu. Oh iya, setelah di Hong Kong jadi pisah. Sekarang tinggalnya di Hong Kong. Sama ibunya suka komunikasi? Tapi di akunya nggak dibales. Oh, suka WA? Pakai HP bapak? Tapi nggak dibalas sama ibunya? Ibunya siapa namanya? Jasina. Jasina, nah itu bener Indramayu. Ke Hong Kongnya berapa tahun? 2 tahun, Pak. Rencana bulan 8 pulang. Oh, udah 2 tahun. Bilang dong sama ibunya kangen. Bilang. Ngomong. Bilang. Ayo ngomong. Bilangnya apa? Mama apa? Mimi. Mimi. Mimi kangen. Bilang sok Mimi Jasina kangen aku. Kayak balik. Mimi Jasina mene balik. Mene balik. Ngomong dramanya bisa ya? Jadi Mimi Jasina mene balik ya. Iya. Nih, dia ada di Pak Didi. Nanti buat apa saya nanya dulu? Untuk beli buku. Mau beli buku terus? Nah, sama beli pensil. udah. Ini beli buku, beli pensil 1 juta kelengkapan. 9 jutanya ditabungin. Ya, tabungin di bank BJB. Ya. Biar punya tabungan, ya. Nanti uang jajan dari ayahnya hanya 5.000 yang dijajanin. 5.000 ditabungin tiap hari. Ini modalnya. Biar nanti lulus SD punya tabungan bisa SMP. SMP punya tabungan bisa SMA. SMA punya tabungan bisa kuliah, bisa jadi gubernur. Ya, salam. Udah wes, nanti depan. Sini aja, Pak. Nah, nanti bisa belanja sana. Toko-toko di sini. Ya, depan. Terus. Nah, Pak, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Bapak udah nikah lagi? Belum, Pak. Oh, belum. Ya balik lagi aja. Ntar aja, Pak. Belum siap. Belum. Kenapa belum siapnya? Ya belum kepikiran aja. Belum pikiran. Mau fokus ke anak dulu, Pak. Enggak, maksudnya balik lagi aja sama istrinya. Kan demi anak. Balik lagi sama istrinya kan demi anak. Ya udah, Bapak. Ya, terima kasih Sehat banyak, sukses Pak. Bapak ya. Amin, amin. Kerjanya Bapak apa? Supir, Pak. Supir ya. Ya udah. Biar angkutan ikan. Udah sini. Terima kasih ya. Oke, Makasih semangat ya. Jangan. Udah simpan buat nabung.